Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddini amma ba'du. Ahibba'i fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang melebihi butuhnya kita terhadap makan maupun minuman, melebihi kebutuhan kita terhadap cahaya untuk melihat. Sesehat apapun mata kita, sesempurna apapun mata kita, kalau tidak ada cahaya tentunya tidak mampu melihat. Nikmat yang agung tersebut adalah nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat diutusnya Rasulullah dan nikmat kita masih termasuk orang-orang yang mengikuti dan menjadi umatnya Rasulullah. Nikmat yang tadi saya katakan lebih besar daripada nikmat makan dan minum. Karena dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengenali cahaya kebenaran. Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mampu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Maka sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat ini, kita harus memberikan cinta kita kepada Rasulullah. Kita harus mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi fenomena yang ada di zaman now, zaman sekarang ini, terkhusus para pemuda, salah di dalam memilih sang idola. Kita lihat beberapa fenomena yang ada tentang idola. Kita dapatkan sebagian pemuda, bahkan mungkin mayoritas pemuda remaja mengagumi dan mengidolakan orang-orang yang tingkah laku dan gaya hidup mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka mencintainya. Mereka mengkoleksi gambar atau video mereka. Mereka mengabadikan idola-idola mereka di buku-buku mereka ataupun di HP mereka, bahkan mungkin di story-story mereka. Itu fenomena yang pertama. Yang kedua, kita juga dapatkan bahwa patokan idola menurut pemuda, patokan yang baik menurut mereka sekedar ketenaran, selebritas saja, kemasyhuran. Padahal ketenaran, selebritas, kemasyhuran bukan jaminan baiknya seseorang. Ketika mereka sudah cocok, senang, maka mereka mengidolakannya. Ketika sudah terkenal, maka mereka jadikan idola mereka. Baik sosok idola yang mereka idolakan memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah ataukah tidak. Baik tokoh idola, sosok idola yang mereka idolakan memiliki sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah ataupun tidak. Meningkat dari itu, setelah mereka mengagumi, memiliki tolak ukur khusus untuk mengidolakan, maka pengidolaan ini melahirkan penasaran yang berlebih, terkhusus tentang kehidupan pribadi mereka. Maka beberapa survei melihat atau membuktikan sebagian pemuda menghabiskan 5 atau 6 jam dalam sehari atau kurang dari itu untuk sekedar browsing, mencari, mengenali sosok-sosok idola mereka. Mencari kapan mereka dilahirkan, apa hobi mereka, apa makanan mereka, pakaian mereka, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai berdampak pada diri seseorang. Yang lebih parah lagi, pengidolaan ini berakibat mereka mengikuti sang idola.
mengikuti baik di dalam akidah maupun sekedar yang zahir yang nampak. Ketika mengikuti sang idola di dalam perkara keimanan, akidah, tentunya jelas itu merupakan sebuah kekufuran tanpa dia sadari. Kalau mengikuti dalam perkara yang zahir, yang lahiriah, itu pun tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengikuti dalam perkara yang batin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa mengikuti di dalam perkara yang zahir, yang lahiriah, akan menimbulkan seseorang mengikuti di dalam perkara yang batin. Sekedar mengikuti yang zahir, pakaian, potongan rambut, itu akan lambat laun menuntun seseorang untuk mengikuti sang idola di dalam keyakinan mereka. Sebagai contoh, kalau seorang santri katakanlah keluar ke mall atau ke alun-alun menggunakan jubah, memakai serban, tentu pakaian tersebut akan menghalangi dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Berbeda halnya kalau dia pakai kaos biasa, celana jeans, levi's yang sobek kanan kiri, tentunya itu dia akan lebih mudah melakukan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang fasik. Pakaian yang dia pakai tidak menghalangi dari perbuatan dosa. Tapi kalau pakai jubah atau baju koko, pakai pecis, topi di situ, maka akan secara otomatis menghalangi diri dia dari perbuatan yang salah. Itu bukti bahwa mengikuti perbuatan yang lahir akan berdampak pada yang batin. Kalau seseorang mengikuti pakaian-pakaian orang-orang jalanan, preman, dia akan lebih mudah melakukan perbuatan-perbuatan preman. Kalau dia mengikuti pakaian-pakaian yang baik, yang rapi, pakaian-pakaian yang saleh, yang syar'i, tentunya juga akan mempermudah dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka coba jujur, lihat story kalian, grup WA pribadi kalian yang sering berseliweran di situ apa? Sudah sampai kepada kita bagaimana grup-grup santri yang tidak ada gurunya di situ, mereka share foto bahkan video artis-artis dengan pakaian yang tidak senonoh di situ, baik di grup putra maupun putri. Maka lihat. Dan juga lihat di Facebook kalian yang sering datang silih berganti itu apa? Atau kalian ketika melihat YouTube yang sering datang silih berganti di YouTube situ apa? Yang sering datang itulah menggambarkan yang sering kita lihat di FB maupun di YouTube. Ketika YouTube seseorang menggunakannya mendengarkan untuk kajian, maka yang sering berseliweran pun adalah kajian-kajian yang semisalnya, dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, lalu kaitannya apa dengan agama? Bukankah itu perkara dunia, sekedar tahu idola, sekedar tahu tokoh-tokoh, sekedar tahu bintang-bintang film, penyanyi, grup-grup band, atau bintang-bintang olahraga. Adakah kaitannya dengan agama kita? Kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awthaku ural imani al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillah." Yang artinya adalah ikatan iman atau pilar iman yang paling kuat itu al-muwalatu fillah, memberikan loyalitas, kecintaan, dukungan, bantuan karena Allah. Wal mu'adatu fillah, memberikan sikap permusuhan, kebencian, menjauhi pun karena Allah.
Wal hubbu fillah, mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah. Hadis yang sahih, rawahu Imam Baghawi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam di antara pilarnya, di antara pondasi-pondasi yang terpenting itu bagaimana memberikan kecintaan dan kebencian. Kapan mencintai, kapan membenci, kepada siapa mencintai, kepada siapa membenci. Oleh karena itu para ulama di dalam mendefinisikan Islam, mereka menyebutkan 3 pilar utama. Al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Wal-inqiyad, tunduk kepada Allah dengan menaatinya, menunaikan berbagai macam jenis dan bentuk ibadah. Dan yang ketiga, wal bara'atu, berlepas diri, bara' membenci kesyirikan dan para pelaku kesyirikan serta yang semisalnya. Kita lihat poin yang ketiga, wal bara'atu, menunjukkan kepada kita bahwa cinta dan benci di dalam Islam merupakan pilar yang penting. Bahkan bisa kita sampaikan iman seseorang, ibadah seseorang itu belum sempurna kalau belum bisa menempatkan benci dan cinta yang benar. Kalau belum bisa menetapkan akidah wala dan bara, kapan loyal, kapan berlepas diri atau memusuhi. Kalau belum benar, maka berarti akidahnya perlu dipertanyakan. Demikian juga ibadah dia perlu dipertanyakan, bahkan Islam yang dia anut, yang ada di dalam hati dia pun belum sempurna. Ikhwata fillah rahimanallahu wa ayyakum. Lalu bagaimana mewujudkan wala dan bara, cinta dan senang, sehingga sesuai tempatnya, tidak salah menempatkan? Kita perlu memahami ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang berhak mendapatkan wala secara mutlak. Kita cintai mereka, kita dukung mereka, kita bantu mereka, kita dekat dengan mereka. Itu wala secara mutlak. Loyalitas secara mutlak. Kecintaan secara mutlak. Siapa mereka? Yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Bukan sekedar muslim, bukan sekedar mukmin, namun dia pun menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang mendapatkan wala, loyalitas, kecintaan dari satu segi, dan juga berhak mendapatkan bara, kebencian dari sisi yang lain. Siapa mereka? Mereka seorang muslim yang bermaksiat. Muslim memang, mukmin memang, namun bermaksiat, menyepelekan sebagian kewajiban atau melakukan sebagian perkara yang dilarang, yang diharamkan. Cintai mereka saat mereka taat. Benci mereka saat mereka bermaksiat. Kebencian kita terhadap muslim yang bermaksiat tidak menafikan nasihat yang harus kita berikan kepada mereka. Kelompok yang ketiga adalah orang yang berhak mendapatkan bara secara mutlak. Kita harus berlepas diri secara utuh dari mereka. Membenci mereka secara mutlak. Yaitu mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, muslim yang murtad, yang melakukan kesyirikan, yang meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dan apa yang sering di-share di santri idola mereka itu termasuk kelompok yang ketiga. Sehingga poin yang ketiga perlu kita rinci. Bagaimana mewujudkan bara', sikap-sikap apa yang harus kita wujudkan agar benar-benar kita bisa mewujudkan berlepas diri, menempatkan bara' secara pas, secara tepat, kebencian secara tepat.
Di antara tandanya yang pertama, kita harus membenci kesyirikan dan kekufuran serta orang yang melakukannya. Yang kedua, tidak mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin atau sebagai orang-orang kepercayaan. Itu sebagai bentuk barak kita. Yang ketiga, tidak memberikan kasih sayang, kecintaan, tidak mengidolakan, ngefans kepada orang-orang kafir. Tidak bergaul baik langsung maupun tidak langsung, atau bersahabat sama dengan langsung ataupun tidak langsung. Menyimpan foto mereka, mengkoleksi foto mereka pun termasuk bergaul di situ, bersahabat dengan mereka. Dan juga tidak meniru mereka dalam hal yang merupakan ciri dan kebiasaan mereka. Tidak baik berkaitan keduniaan, pakaian, makan, maupun agama, na'udzubillah min dzalik, hari raya mereka. Yang dunia saja, pakaian, kebiasaan pun tidak boleh kita ikuti. Apalagi sampai berkaitan dengan perkara agama. Berikutnya juga tidak boleh menolong dengan menyebarkan video mereka, dengan menyebarkan seruan-seruan mereka atau memuji, mendukung. Tidak boleh, terkhusus mendukung, memuji mereka dalam hal untuk memojokkan Islam dan umat Islam. Tidak memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka dan juga tidak bersikap lunak, harus dengan tegas, keras terhadap mereka. Dan yang terakhir, tidak berhukum kepada mereka atau rela dengan hukum dan kebiasaan mereka pada mereka meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Ikhwata fillah rahimanallah wa iyyakum, itulah beberapa cara agar kita bisa mewujudkan, merealisasikan bara' kebencian dengan benar. Yang terakhir, kita berusaha merenungi firman Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kebahagiaan dari Allah, dan juga berharap balasan kebaikan pada hari kiamat. Ayat ini menunjukkan kepada kita kalau ingin kita bahagia, maka hendaklah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliau contoh teladan yang begitu banyak. Demikian ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengidolakan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menerapkan sikap wala dan bara', benci dan senang sesuai pada tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan pada hati kita terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh. Demikian, wa syakarallahu lakum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.